Auma fayar suqannakumullahu rizqan hasan wa inna Allaha huwa khairur raziqin. Muncul lagi lafaz khairur raziqin ini dalam konteks peristiwa hijrah. Tahun berapa hijrah itu? Ya tahun 0 hijrah kan gitu deh. Karena dalam penanggalan Islam untuk menentukan kapan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 itu setelah ada perdebatan, maka diputuskan dihitung ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka itu terjadi pada tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah. Kita sekarang pada tahun berapa, lihat kalender yang ada. Peristiwa hijrah itu penting Bapak Ibu. Maka sampai digunakan sebagai tonggak tolak ukur penentuan penanggalan Islam. Karena hijrah itu awal kemenangan umat Islam. Memang sempat ada perdebatan kapan dimulai tahun penanggalan Islam. Setelah ada perdebatan, ada yang mengusulkan ketika Muhammad lahir, ada yang mengusulkan ketika Quran turun pertama kali, namun dan sepakati yaitu pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Bolehkah kita memperingati datangnya tahun baru Islam? Boleh, harus, bahkan harus. Bolehkah kita memperingati Maulid Nabi? Boleh, bahkan harus. Apa ada nasnya? Ada. Berkali-kali saya sampaikan, akhir surat Yusuf itu adalah perintah bagi kita untuk belajar sejarah, mempelajari sejarah yang ada di dalam Quran, baik itu kisah para nabi, kisah orang biasa saja, maupun kisah orang yang sepanjang Quran ajar sekalipun. Yang saya katakan, bagaimana kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, idenya kita kenal. Termasuk juga kisah Nabi Muhammad yang mestinya dipelajari, diingat-ingat, diambil pelajaran penting adalah semua lakon hidup Muhammad sebelum jadi Nabi sampai beliau wafat itu idenya diperingati, diambil pelajaran penting. Bagaimana Muhammad lahir, bagaimana usia balita, bagaimana usia remaja, bagaimana mulai suka bertahan di Bayro, mendapatkan SK bahasa sekarang sebagai nabi, berjuang di Mekah, hijrah ke Madinah, kembali ke Mekah, berjuang di Mekah sampai beliau dan wafat. Lakon hidup dan sejarah perjuangan Nabi kita mulai awal sampai dari itu yang idenya kita kenal, kita pelajari, kita peringati. Hanya karena keterbatasan akhirnya diambil episode tertentu. Waktu Muhammad lahir diperingati dengan nama Maulid Nabi. Waktu mendapatkan perintah sholat dengan nama peringatan Isra Mi'raj. Waktu mendapatkan wahyu pertama dengan nama Nuzulul Quran. Waktu hijrah dinamakan peristiwa tanggal 1 Muharram. Maka dengan pikiran yang didasarkan pada perintah Allah untuk mempelajari belajar sejarah, antara lain perintah dalam akhir Rasul memperingati Maulid Nabi itu sah-sah saja, absah saja, dengan catatan niatnya belajar sejarah sekaligus mengambil pelajaran penting. Yang penting itu, mata ya Bapak Ibu. Hanya saja karena memang kita harus memperingati lakon hidup secara totalitas, ya akhirnya mungkin sebagian tidak memberikan nama-nama aktivitas itu, karena memang seharusnya semua lakon mulai lahir terus sampai wafat itu idenya kita peringati, kita pelajari, kita ambil pelajaran penting. Pak, kan Nabi itu jadi Nabi usia 40 tahun. Apakah sebelum 40 tahun juga harus kita pelajari? Iya, karena sebelum jadi Nabi itu justru juga hal yang penting. Apa maksudnya? Nabi Muhammad sejak awal, sejak dari kandungan, sudah dididik dengan tarbiyah sama pendidikan langit, karena dipersiapkan calon Nabi akhir zaman, calon pemimpin besar.
Saya katakan berkali-kali wamak yatim, kemudian yatim piatu, dihentikan ibu susu, berganti-ganti pengasuh, diajak latihan dagang bisa, diajak latihan mengembala kambing. Itu bukan faktor kebetulan sejarah. Itu memang disengaja oleh Allah agar mama kecil ini sejak kecil sudah mendapatkan pembinaan pendidikan yang dengan itu ada potensi menjadi orang yang berakhlakul karimah. Itu yang penting kami sampaikan. Kembali ke sini Bapak Ibu. Begitu juga peristiwa hijrah. Itu peristiwa besar. Pada saat itu ketika sudah turun izin untuk hijrah, ya memang ada sebagian sahabat yang tidak segera berangkat. Bahasa sekarang agak ogah-ogahan. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai pengumuman dari langit, sebagai bentuk pernyataan Allah bahwasanya Allah bertanggung jawab bagi para muhajirin. Tidak usah takut hijrah karena rezeki yang agung Allah. Turun ayat ini sekali lagi. Bagaimana perasaan para sahabat meninggalkan tanah kelahiran yang bernama kota Mekah, harus melakukan perjalanan yang begitu jauh. Sekarang saja dengan bis yang sudah canggih paling tidak 6 jam, atau kalau mungkin pakai kereta cepat itu katanya hanya sekitar 1,5 jam. Dulu jalan kaki melewati jalan yang tidak biasa dilewati, itu pun dalam bayang-bayang ketakutan, karena memang diancam oleh orang kafir Mekah. Maka sahabat yang berani hijrah itu sudah luar biasa, harus pindah di satu tempat yang akan mengawal hidup dari titik nol. Bisa dibayangkan, di Mekah sudah mapan, punya pekarangan, punya pekerjaan, punya kendaraan, pokoknya sudah mapan. Kemudian harus meninggalkan itu semuanya, datang di tempat yang sangat jauh, di sana tanpa saudara, tanpa guru, tanpa anggota keluarga yang lain. Tetapi mereka yang dapat hidayah berani berangkat karena menyandarkan diri pada janji dan kuasa Allah. Nah, bagi mereka sahabat yang waktu itu ragu, nanti kalau pindah ke Madinah bagaimana, harus mengawal hidup baru, turun ayat ini. Jaminan Allah menyatakan waladina hajaru, dan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang ayat ini menjadi sebuah kata tertentu bagi komunitas tertentu. Ada bahasa kelompok hijrah, kan ya? Saya sebenarnya orang begitu menerima. Mungkin tempat kelompok obatan nasuha gitu ya. Itu kelompok orang yang ingin obatan nasuha kan sebenarnya. Tapi ada apa-apa? Kelompok yang ingin pindah dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, sah-sah saja. Ini jaminan Allah. Waladina hajaru, orang yang hijrah fisabilillah di jalan Allah. Summa kutilu, kemudian kutilu dibunuh dalam medan peperangan. Al-matu atau mati karena memang sudah waktunya mati. Ada perbedaan. Kutilu itu mati di dalam peperangan. Kalau perang kan ada dua, dibunuh atau membunuh. Taruhannya nyawa loh Bapak Ibu. Sahabat yang berani hijrah itu taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Bukan yang meninggalkan kekayaan dan kejayaan sekaligus kemudian, tidak, nyawa. Maka Allah menjamin summa kutilu al-matu, kemudian terbunuh atau mati, layar sukon nabumuwaku rizqon hasanah. Sungguh ada lampakit nontakit, sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada mereka, rizqon hasanah, rezeki yang hasan, rezeki yang baik. Ini jaminan Allah untuk agar dapat tidak ragu untuk hijrah. Apakah sekarang ada hijrah? Hijrah dalam pengertian pindah dari Mekah Madinah sudah tidak ada, karena Nabi mengatakan hijrah batal fakhi. Tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Tetapi hijrah dalam pengertian lebih luas, ya silakan saja meninggalkan kebiasaan, perilaku, budaya lama, kemudian berganti total menjadi perilaku, budaya dan sikap
sikap baru yang tentunya lebih islami. Itu hijrah dalam pengertian diperluas. Dan tentu itu kadang juga ada risikonya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan penghasilan, meninggal apapun demi menjunjung tinggi agama. Juga tidak salah menggunakan istilah hijrah. Sekali lagi Allah menjamin umatnya yang pada waktu itu siap hijrah ke Madinah dengan jaminan Allah yang akan memberikan rezeki pada mereka. Ditutup dengan kata Allah, firman-Nya bahwa innallaha lahuwa khairur raziqin. Allah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Lupa apa ayatnya berlaku hijrah? Ya tidak. Ayatnya bersifat umum, maka tidak hanya dalam peristiwa hijrah, dalam segala macam suasana Allah itu zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Berkali saya matur, keyakinan ini patut dibangun dalam diri kita supaya ada rasa kedekatan dan kepatuhan sekaligus ketergantungan kepada Allah. Karena di zaman yang seperti ini, tanpa ada keyakinan tauhid kepada Allah, bisa jadi dalam posisi goyah guncang, bahkan ada persoalan. Hanya mereka yang meyakini Allah Maha segala-galanya, hidup ini akan lebih tenang, lebih tabah, lebih tegar, dan lebih taat kepada Allah. Apalagi era kompetisi hidup yang kadang-kadang cenderung tidak siap. Kita akan membaca dengan mata kepala kita sendiri betapa sekarang kompetisi kehidupan sebegitu sangat liar, sangat luas, sangat bisa lepas kendali. Bagi kita, keyakinan kita adalah satu, wallahu khairur raziqin. Di saat semua orang sibuk mencari pendapatan, ada yang sibuk aktif di pengajian. Di saat semua orang repot mencari kedudukan, jabatan, status, ada yang tidak peduli itu semuanya karena berpikir ridha Allah lebih segala-galanya. Ini tentu butuh hidayah sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini ayat yang sekali lagi pengumuman penting dari ini bahwasanya Allah itu khairur raziqin. Maka dengan ayat begini, mari kita munculkan kekuatan batin kita. Jangan kemudian mengalahkan Allah, jangan kemudian menomorduakan Allah, jangan kemudian lebih mengutamakan urusan duniawiya daripada kepentingan ngurusi dunia, ngurusi ukhrawiyah. Masalah rezeki serahkan kepada Allah. Pernah kami sampaikan dan Yesus mengatakan tidak akan wafat seseorang jika jatah rezeki belum habis. Maka kalau alokasi rezeki ya sudah, dengan caranya ada yang wafat pada situ juga, karena sudah habis jatahnya rezeki sudah habis, ya sudah wafat gitu. Itu ayat yang kita bahas malam ini tentang wallahu khairur raziqin. Ada satu lagi saya tambahkan, banyak ayat tetapi karena sebuah kepentingan waktu kita ambil yang barangkali cukup mendesak kita bahas tentang wallahu khairur raziqin. Bisa juga dilihat berasani dalam surat Al-Mu'minun, surat nomor 23 Bapak Ibu. Dalam catatan kami mulai ayat yang ke-71 dan selanjutnya. Jangan keliru, ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun nomor 23, Al-Mu'min nomor 40. Apa ada yang hafal nama nomor urut surat? Kalau ada yang hafal, kalau ingin menghafalkan, hafalkan sehari satu. Hari pertama nomor 1 Al-Fatihah. Besok dapatkan nomor 2 surat Al-Baqarah. Besoknya lagi surat Al-Imran. Besoknya lagi surat An-Nisa. 1 bulan 30 hari, nanti hari ke-30 hafal nama surat yang ke-30. Saya pernah menyiapkan materi pengajian itu dengan tema pengenalan dari nama-nama surat. Berapa banyak surat dalam Quran?
maka butuh waktu 104 kali pertemuan. Maka kalau ada yang kesulitan mencari tema materi pengajian, terlalu banyak yang harus dikaji itu. Hanya pengenalan nama-nama surat, sekaligus tentu diambil ayat-ayat yang terkait dengan nama surat itu. Bapak Ibu non sewu, surat Al-Mu'min, surat nomor 23, mulai yang ke-71 dan selanjutnya. Ayat ini juga penegasan Allah seputar masalah kuasa Allah tentang rezeki. Jadi judulnya jangan sampai kehidupan kita dikalahkan oleh tipuan hawa nafsu yang juga ada di dalam diri kita. Nanti akan kita jumpai tepat pada yang ke-72 ada lafaz bahwa khairur raziqin. Untuk melihat ayat yang ke-72 saya mengawali dari ayat sebelumnya. Amirakan yang buka sudah temu surah nomor 23 ayat yang 71 dan 72. Lafaz ini Allah berfirman sebagai berikut. Walawit taba'al haqqu ahwa'akum lafaz sadati samawati wal ardi wa man fidin ba'atainakum bidzikrihi fahum an dzikrihi mu'ridun antas aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Muncul lagi lafaz khairur raziqin. Dari ayat yang sebelumnya Allah menggambarkan hati-hati, jangan nuruti hawa nafsu. Dari banyak ayat nanti akan kita simpulkan, kita ini selalu menghadapi suasana dilematis, memenangkan kebenaran atau memenangkan petunjuk dan tuntunan hawa nafsu. Ingat ayat mengatakan fa'al hamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan pada jiwa manusia fujuraha wa taqwa. Fujur itu adalah bisikan halus yang akan mendorong orang melakukan sesuatu yang fujur, yang dosa. Selain ada bisikan halus orang berbuat dosa, juga wa taqwa, bisikan halus orang melakukan kebaikan. Dalam waktu 24 jam kita itu selalu mendapatkan suasana yang jika kita tidak punya kekuatan iman, bisa jadi kita hanyut melakukan sesuatu yang salah alias penyembah hawa nafsu. Bangun malam hari langsung bangun atau tidur lagi, tidur lagi, bangun makan tidur lagi, akhirnya mati kalau sore. Ya kalau sudah bangun, meskipun kadang juga malas. Waktu musim dingin seperti apa? Pagi awal waktu sehat. Bangun, berdoa dengan doa bangun tidur apa? Alhamdulillah ahyana ba'da ma'amana wa ilaihi nusyur. Ya, satu tahap terlewati. Kemudian ke kamar mandi, buang air besar dan kecil, tok atau bablas wudu. Ya ada yang sekedar berarti sebangun kembali tidur kemula. Fa'al hamalah ujurahuna ujurnya. Tidur ya sudah, tidur jam itu mesti nyaman dan enak karena setan ikut bermain. Ya dikemuli, ya dipijeti, ya dibusuk, ya dimena buka. Sejak awal setan menggoni kita loh Bapak Ibu. Percaya atau tidak percaya setan itu ada. Setan itu makhluk yang senantiasa mengikuti kita. Nanti saya punya materi judulnya ayat-ayat setan, khusus ayat-ayat yang bicara setan. Jadi kalau materi habis saya lanjutkan tentang itu. Bukan ayat setannya siapa? Salman Rushdie. Jadi ayat-ayat Allah yang bicara tentang setan. Di antaranya akhirnya kita tahu setan daripada kita menang setan, Pak. Menang 2 poin. Setan itu oleh Allah, setan itu pernah mengajukan proposal 2 hal. 1, agar diberikan kesempatan hidup sampai malaikat Israfil menerbitkan dan itu dikabulkan. Setan itu semakin banyak.
pernah dijumpai pemakaman setan. Setan mati, apalagi mungkin setan. Dan setan bisa berkembang biak karena di komunitas setan tidak ada petugas PLKB, klos-klosan sekali. Jadi kalau semakin kesini, semakin banyak perilaku rotok seperti setan, dasar karena setan makin banyak, maka banyak perilaku yang semakin seperti setan. Bahkan ada guyonan, ada setan yang pensiun dini, mereka sudah diperoleh oleh manusia. Yang kedua, setan diberi hak untuk menggoda manusia. Itu memang ada proposal dan Allah mengizinkan. Ayatnya tidak kita bahas saat ini, kita kembali pada wallahu khairul raziqin. Perhatikan Bapak Ibu. Walawi taba'al haqqu ahwa'akum, jikalau al-haqqu ittaba'a, kata kerjanya di depan, jikalau mengikuti kebenaran itu dalam terjemahan tentu kita balik. Dan jikalau al-haqqu ittaba'a, itu jadi pelaku. Andai kata al-haq kebenaran itu mengikuti ahwa'akum, hawa nafsu mereka, lafa sadati samawatu wal ardu, maka sungguh akan rusak kehidupan di langit dan kehidupan di bumi. Ini pengumuman penting. Kalau manusia itu senantiasa kebenarannya dikalahkan hawa nafsunya, maka kehidupan di langit dan bumi akan rusak. Ini nas. Maka kalau katakan kira sekarang ternyata maaf, orang mencari rezeki sudah tidak lagi peduli halal haram, hati-hati. Tanda-tanda kerusakan sudah kasat mata, dan itu sudah pernah diprediksi Nabi ya. Rasulullah mengatakan, ini salah satu materi akan kita bahas lebih jauh. Ya'ti alaikum zamanun la yubalil mar'u min aina iktasabahu aminal khalil aminal haram. Akan datang sebuah zaman di mana pada zaman itu orang sudah tidak lagi peduli dari mana mendapatkan penghasilan, aminal halali au minal harami, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Zaman ini kira-kira cocok kok belum dengan prediksi ini? Kan pernah ada film Gulasin Harmayanya, apalagi Gulasin. Itu bukan konsep umat Islam. Andai kata hawa nafsu kita mengikuti kita, maka akan terjadi kerusakan. Andai kata kebenaran dikalahkan hawa nafsu, akan terjadi kerusakan, gancuran kehidupan di langit dan di bumi. Di langit juga ada kehidupan, ada penghidupan. Kalau manusia itu hanya menjadi pengikut penyembah hawa nafsu, zaman Allah pasti akan banyak kerusakan di langit dan di bumi. Itu sah. Contoh sepele saja kok, ketika reformasi di Tegal akan terjadi illegal logging tinggi, penebangan hutan secara liar, habis pagi. Saya tuh waktu itu masih sempat sekali dua kali diberitahu warga Kecamatan Suruh, Dogo Panggul, bekas tonggak kayu jati yang diameternya di atas 1 meter, hanya tinggal tonggaknya semata. Dulu Pak di sini hutan jadi luar biasa, habis pada tahun 97-an. Dan parahnya waktu itu ada sebagian egoistis mengatakan sing penting aku nggak malu-malu. Oh keliru Pak. Ketika melihat kejahatan, melihat kemungkaran, melihat satu yang salah, merasa tidak bersalah ketika tidak ikut-ikutan, itu fatal. Ingat An-Anfal 4:25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah fitnah, masalah, bencana dari Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang dolim saja di antara kamu. Akibat hutan gundul tidak dibarengi reboisasi, mergo juga memang ada masalah. Ada tulisan di tertib bunyinya milik negara, dibaca cara Jawa milik negara. Kalimatnya begitu Pak. Saya dengar dari orang-orang itu milik negara, karena memang tulisan tanpa intonasi dan ekspresi
itu kadang bisa bermakna bermacam-macam makna. Ya sudah, habis sudah. Ketika hutang sudah gundul, ketika reboisasi tidak jalan, kemudian terjadi banjir itu tidak pilih-pilih. Wah ini tukang ngaji tidak banjiri, ini imam masjid tidak saya banjiri, ini ketua panitia pengajian lepas. Tidak, semua akan diterjang oleh air banjir. Kalau toh nanti sampai wafat semuanya, Allah yang tahu mana yang bisa disaring untuk kelompok orang tidak salah, mana kelompok yang salah. Tetapi kesalahan besar orang yang tidak melakukan usaha pencegahan adalah itu satu kesalahan sendiri. Maka bagi kita jangan merasa cukup soleh individual, tapi kita juga harus soleh secara sosial. Jangan jadi orang soleh di dalam masjid saja, tapi juga soleh di luar masjid. Gitu ya. Mohon maaf, sampai sekarang saya termasuk bingung menghadapi tentang peringatan Agustus ini yang kemudian terjadi dosa secara massal. Dan pun paling berdenda sholat karena satu acara tertentu. Berkali-kali saya katakan ini masalah serius Pak. Jangan-jangan karena pelanggar ini kalau Allah buat perhitungan semua akan menanggung risiko. Jikalau kebenaran dikalahkan nafsu, maka sah akan jadi kerusakan di langit dan bumi, wa manfina dan penduduk langit dan bumi. Penduduk langit dan bumi. Kalau kemudian katakan ada wabah penyakit yang melanda secara massal, bisa jadi ada penyebab sejak awal yang kemudian rata-rata aben. Ini bahaya. Kalau Allah memberikan pelajaran pada umat itu kan dengan segala macam cara. Ingat, dalam fikih musibah itu kita kaji musibah, malapetaka, bencana itu kan ada 3 kemungkinan maksud. Pertama bisa itu ujian iman, yang kedua itu peringatan agar kembali ke jalan yang benar ketika semacam hukuman dalam tanda kutip. Yang kedua pada sepak bola seperti kartu kuning. Kalau sudah di kartu kuning orang nggak kurang ajar akan keluar kartu merah. Kemarau yang sekarang cukup panjang ini mestinya kita tangkap ini ayat-ayat kuasa Allah. Maka harus kita atasi dengan tiba yang betul medan sholat istisqa. Saya akan merintis pikiran itu Pak. Ini tampaknya kita sudah harus sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini kami rembuk dengan konco-konco bagaimana akan gerakan sholat istisqa melihat hujan yang sampai sekarang masih menjauh di sana. Benar Pak, kata batu es. Boleh hujan, esnya tidak payu Pak. Boleh hujan supaya bakul mantau. Dan menurut yang Pak. Ba'atainahum bidikrihim fahum ang dikrihim muridun. Tetapi walaupun sudah datang peringatan kepada mereka, namun ternyata mereka dari peringatan itu masih berpaling. Terus penutup ayat, antas alugum korjan fakhraju rabbi khairun. Apakah kamu minta pada mereka upah? Pada upah adalah itu lebih baik. Artinya Allah tidak suka melihat orang yang hidupnya selalu menggunakan kacamata ekonomis. Pokoknya urutan apa-apa itu mikirin wani biro oleh biro. Ada. Sampai ada yang memeserkan NPWP nomor biro wani biro. Ya toh ya. Anjengan macam orang penting saya siapa? Pokoknya wani biro. Jadi Allah tidak suka bahasa bion wani biro. Itu bukan konsepsi pikiran orang yang punya keislaman dan keimanan. Allah mengatakan itu kok. Jika kamu selalu berpikir wani biro, Allah yang senantiasa memberikan rezeki. Begitu kata Allah lewat ayat ini. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik zat pemberi rezeki. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi berapa ayat kita jumpai beberapa jaminan pasti dari Allah. Allah Maha penanggung rezeki hambanya. Jangan sepelekan kekuasaan ini. Jangan memerduakan Allah dengan kekuatan yang lain. Kekuatan
yang menjadikan umat Islam beda dengan non-Islam, umat iman beda non-iman adalah umat Islam punya keyakinan Allahu Akbar, Allah Maha Esa. Di dalam lafaz Allahu Akbar include di dalamnya Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pemberi solusi, Allah Maha mengatasi semua persoalan kehidupan dan kehidupan dunia. Keyakinan ini sekali patut dan harus dibangun menghadapi suasana kehidupan yang jika kita tidak hati akan ikut hanyut pada arus kehidupan yang terkadang semakin jauh dari sirotol mustaqim. Atau ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk, inayah, bantuan, fadilah, keutamaan, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.